Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dalam pelajaran ini kita akan coba masuk ke materi berikutnya atau ke kompetensi dasar berikutnya, yaitu menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer dan melakukan setting BIOS. Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian daripada BIOS. Ya, perhatikan di sini BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS merupakan sebuah program. Nah, perhatikan di sini ya, yang penting kita ketahui tentang BIOS ini ya. BIOS merupakan sebuah program atau software antarmuka tingkat rendah yang berfungsi mengendalikan atau mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. Artinya dari materi sebelumnya ya sudah diterangkan bahwa ketika kita pertama menghidupkan komputer itu yang muncul itu adalah program BIOS-nya ya. Nah, BIOS juga bisa diartikan sebagai suatu perangkat instruksi elektronik yang digunakan komputer untuk memulai sistem operasi. Nah, jadi di BIOS inilah, melalui BIOS inilah kita bisa melanjutkan masuk ke sistem operasi di dalam komputer. Selanjutnya ya, yang perlu kita ketahui bahwa BIOS terletak di dalam chip komputer dan dirancang dengan cara ya untuk melindungi dari kegagalan disk. Nah, BIOS sendiri disimpan atau ditanamkan di dalam ROM atau read only memory. Jadi kalau BIOS ini sudah merupakan bawaan dari motherboard itu sendiri ya. Nah, makanya dikatakan di sini setiap motherboard memiliki yang namanya BIOS. Nah, dan bila BIOS rusak ya, maka kemungkinan besar motherboard tidak dapat digunakan kembali kecuali BIOS diinstal ulang atau di upgrade ya, atau diperbaiki. Nah, itu bahwa BIOS itu diletakkan di dalam chip komputer ya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah yang kedua, fungsi BIOS. Nah, perhatikan untuk apa BIOS ya. Yang pertama ya, fungsi yang pertama dari BIOS itu adalah mengenali semua hardware atau perangkat keras yang terpasang pada komputer atau PC ya. Kemudian yang kedua adalah inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap semua perangkat yang terpasang ya, atau dalam proses yang dikenal di materi kita sebelumnya, yaitu power on self test. Jadi ketika misalnya ada kegagalan atau ada kesalahan dalam pemasangan perangkat keras, maka kita kenali melalui power on self test. Kemudian yang ketiga adalah mengeksekusi master boot record yang berada pada sektor pertama pada hard disk ya, yang fungsinya ialah untuk memanggil sistem operasi dan menjalankannya ya. Ketika BIOS sudah berhasil menjalankan sistem operasi ya, atau masuk ke dalam sistem operasi, inilah yang dikenali untuk mengeksekusi master boot record ya. Kemudian yang keempat ya,
mengatur ya beberapa konfigurasi dasar dalam komputer. Itu yang perlu kita atur di dalam BIOS atau setting BIOS nanti. Biasanya yaitu berupa tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, ya, konfigurasi proses booting atau urutan booting, ya, baru kinerjanya serta kestabilan komputer. Ya, itu yang biasa kita atur di dalam BIOS. Baru yang kelima, membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS, ya, runtime service. Jadi inilah yang perlu kita ketahui tentang fungsi daripada BIOS itu sendiri. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah cara men-setting BIOS, ya. Cara men-setting BIOS. Nah, anak didik kami boleh mengetahui ya bahwa BIOS tadi sudah dikatakan di sebelumnya bahwa BIOS itu ditanamkan di dalam ROM. Nah, yang kita dapat rubah pengaturan yang telah ada, ya, maka kita dapat merubah pengaturan yang telah ada. Misalkan kita bisa merubah besarnya memori yang digunakan untuk VGA yang berjenis onboard, ya, atau mengubah waktu dan tanggal serta mengubah setting dasar lainnya. Yang paling sering dirubah dalam BIOS, ya, dan perlu diketahui yaitu merubah urutan booting dan mengecek ada tidaknya suatu komponen komputer yang kita pasang. Misalkan kita memasang harddisk komputer kita, namun setelah dicek di BIOS tidak ada harddisk, maka kemungkinan harddisk tidak terpasang dengan benar, atau bisa jadi harddisk tersebut sudah rusak. Ya, itu yang perlu kita perhatikan di dalam setting BIOS. Jadi misalkan di dalam BIOS tidak terdapat perangkat atau perangkat keras yang terhubung dengan CPU itu sendiri. Nah, di dalam BIOS itu biasanya kelihatan, ya, seperti yang dikatakan di sini adalah harddisk. Ya, berapa kapasitas harddisk itu bisa kita lihat pada saat kita melakukan setting BIOS. Kemudian, ya, pengaturan atau setting BIOS dapat dilakukan pada saat proses booting. Sekali lagi bahwa booting di sini saat pertama kali menyalakan komputer. Nah, ini yang perlu kita ketahui, setiap komputer atau laptop memiliki cara masing-masing untuk masuk ke dalam menu BIOS-nya. Ya, yang paling umum, ya, perhatikan di sini, yang paling umum adalah biasanya menekan tombol dial atau F1 atau F2 atau juga F9, tergantung dari merek komputer dan atau laptop yang digunakan. Nah, biasanya yang umum itu kalau tidak Dell adalah F2, ya, itu yang paling umum. Biasanya bisa dilihat di petunjuk yang keluar di layar monitor, ya. Biasanya kalau komputer itu hidup, ya, saat pertama kali dinyalakan itu kelihatan kita diarahkan apakah kita menggunakan tombol F2 atau Del ke setting BIOS-nya atau ke proses setting BIOS, ya. Itulah untuk setting BIOS. Selanjutnya yang perlu juga kita ketahui komponen-komponen pada BIOS. Agar BIOS dapat menjalankan tugasnya dengan baik, ya, maka dibutuhkan beberapa komponen pendukung berikut ini, ya. Ini yang sangat penting. Yang pertama adalah program BIOS setup, ya. Biasanya ketika kita sudah masuk ke settingnya itu, ya,
maka diarahkan kita ke program BIOS tetapnya nih. Program ini berfungsi untuk mengubah konfigurasi seperti tipe hard disk, ya, disk drive, manajemen daya, kinerja komputer, dan lain-lain sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Pada umumnya, BIOS menyembunyikan detail-detail perangkat yang bisa dibilang cukup rumit, ya. Jadi perlu sedikit keahlian jika kita ingin mengetahui lebih dalam mengenai detail-detail perangkat tersebut, ya. Bisa nanti dipelajari di bukunya, ya, bahwa untuk memperhatikan konfigurasi komputer, ya, di dalam program BIOS tersebut, ya. Yang penting di sini kita mau mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah yang perlu komponen BIOS itu, ya, driver. Nah, driver di sini, ya, perhatikan, karena ketika kita melakukan proses penginstalan sistem operasi, kita nanti membutuhkan yang namanya driver, ya. Fungsi driver di sini ditujukan untuk perangkat-perangkat keras seperti VGA, input device, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit yang merupakan keluaran dari DOS, ya. Dan untuk yang sekarang ini juga membutuhkan juga driver, ya, karena memang ada juga beberapa sistem operasi seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10 biasanya juga sudah dilengkapi dengan beberapa driver bawaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah program boot driver utama. Program ini yang berperan dalam proses booting ketika dalam sistem operasi yang telah kita install, ya. Artinya program inilah yang berperan, ya, di dalam proses booting ke dalam sistem operasi, ya. Setelah selesai bootingnya, ya, maka dibacalah sistem operasi yang telah kita install sebelumnya, ya. Kemudian yang kelima adalah, atau yang selanjutnya adalah pengaturan BIOS untuk instalasi sistem operasi. Inilah yang langkah-langkah nanti yang kita lakukan atau yang perlu kita atur di dalam BIOS supaya kita melanjutkan ke proses instalasi sistem operasi, ya. Perhatikan di sini, ya. Sebelum melakukan instalasi Windows, ya, ataupun Linux, ya, karena ada beberapa sistem operasi yang dapat kita install. Nanti kita akan coba belajaran selanjutnya nanti tentang sistem operasi, ya. Di sini dikatakan atau sistem operasi lainnya terlebih dulu harus mengatur BIOS agar BIOS dapat membaca perangkat yang akan kita gunakan untuk proses instalasi. Apakah melalui CD, apakah melalui flash disk, atau melalui perangkat lainnya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, yang umum digunakan untuk melakukan proses instalasi sistem operasi itu adalah bisa menggunakan CD, bisa menggunakan flash disk, bahkan bisa juga menggunakan perangkat lain seperti misalnya floppy disk, ya. Ada juga seperti hard disk eksternal, ya. Nah, langkah-langkah berikut untuk pengaturan setting BIOS, ya. Tentu yang pertama, ketika kita melakukan setting BIOS, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidupkan komputer atau laptop, ya. Saat laptop atau komputer melakukan proses booting, ya. Nah, untuk masuk
seperti yang kita jelaskan di atas tadi, ketika proses booting untuk masuk ke BIOS sesegera mungkin ya kita menekan tombol del, karena kalau kelewatan waktu yang diberikan ya dia bisa langsung mungkin melanjutkan ke proses berikutnya ya. Jadi yang umum kita tekan itu adalah melakukan tombol del F1, F2, F8, F9. Pilih salah satu ya di keyboard laptop atau personal komputer, atau sesuai dengan merek komputer atau laptop masing-masing ya. Selanjutnya perhatikan di sini, jika kita menekan tombol yang benar maka kita akan masuk ke menu BIOS. Inilah menu BIOS-nya ya. Ini contoh menu BIOS ya, yang coba kita ambil. Ya, biasanya itu ya ada menu main, advanced, security, power, boot, dan exit. Biasanya yang kita sering pelajarin itu atau yang untuk melakukan setting BIOS itu main sama boot ya. Misal seperti ini untuk mengatur waktu ya, mengatur tanggal gitu ya. Nah, ini tampilannya. Jadi untuk melanjutkannya ya, kita biasanya bisa menggunakan tombol tanda panah kiri, tanda panah kanan, atas, bawah untuk melanjutkan atau masuk ke menu dari BIOS ini sendiri atau proses booting ini sendiri ya. Kemudian selanjutnya ya, di sini setelah memasuki BIOS, di sana ada banyak menu. Itulah tadi yang kita perhatikan. Untuk berpindah dari menu yang satu ke menu lainnya, gunakan tanda panah kiri, atas, kanan, bawah untuk memilih menu baru. Untuk memilih menu, tekan enter dan tekan escape untuk membatalkan kembali ya. Jika proses instalasi semua operasi akan menggunakan flash disk, maka di menu advance ya kita pilih opsi ya PCI configuration, lalu kita tekan enter agar slot USB bisa berfungsi. Set opsi USB function menjadi enable ya. Ini perlu kita perhatikan ya, karena memang kalau yang umum digunakan itu kita menginstal menggunakan CD, tapi kalau kita menggunakan flash disk ya, kalau zaman sekarang ini ada aja teknologinya yang baru ya, ada beberapa pengaturan kalau kita menggunakan flash disk, karena ada tipe-tipe dari hard disk yang akan kita gunakan kalau kita menginstal menggunakan USB flash disk ya. Selanjutnya proses berikutnya adalah untuk penginstalan sistem operasi ya, yang akan dilakukan ubah terlebih dahulu pengaturan boot ya. Di bootlah kita untuk mengubah apakah kita dari flash disk, apakah kita dari CD-ROM ya. Kita buat dia di verse yang pertama ya. Di sana ya ada beberapa pilihan boot. Untuk satu ya verse ya, boot device, jika instalasi menggunakan CD maka kita set CD-ROM sebagai boot device ya, first boot device. Jika melakukan penginstalan dari flash disk, ganti first boot dengan flash disk atau flash drive. Biasanya langsung ada nanti nama flash disk atau merek flash disk yang kita gunakan. Kemudian di second boot device ya, kita pilih hard drive atau hard disk ya, atau hard disk. Dan di third boot device cukup kita disable ya. Biasanya yang perlu kita perhatikan itu hanya first device sama second device, karena proses penginstalan diambil dari flash disk atau CD ya, dan disimpan di hard drive
seperti hard disk. Nah, ini adalah menu boot ya. Di dalam menu boot ini kita sering pilihan yang kita gunakan itu adalah ada first boot sama ada second boot device. Nah, ketika pengaturan boot sudah disesuaikan, untuk melakukan penyimpanan kita tekan F10 ya, dan keluar dari menu BIOS bisa juga tekan escape dan pilih save ya. Ini biasanya ya yang kita lakukan. Nah, selanjutnya proses komputer akan secara otomatis melakukan restart dan kita bisa memulai untuk melakukan instalasi sistem operasi ya. Itulah langkah-langkah melakukan proses setting BIOS di dalam komputer atau laptop ya. Pelajaran selanjutnya nanti kita akan coba mempraktekkan bagaimana langsung ya proses booting ya atau setting BIOS, dan kita akan coba nanti lanjut ke cara langsung menginstal sistem operasi ya. Nah, ini dia gambarnya atau tampilan untuk keluar atau menyimpan ya. Di sini menyimpan dan keluar dari proses setting BIOS ya. Selanjutnya kita kerjakan latihan berikut ya di buku latihan, kemudian nanti dikirim melalui aplikasi ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.